Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa berjumpa lagi, sahabat CEO dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah hari ini kita insya Allah akan lanjut ya webinar sesuai agenda kita selama bulan Ramadan. Hari ini kita sudah kehadiran tamu spesial. Beliau adalah teman, terus saudara, terus guru saya, Mas Hildan. Mas Hildan dari Malang ini beliau. Mas Hildan, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Semoga jenengan sekeluarga juga mengatakan. Alhamdulillah, amin, amin. Hari ini beliau, Mas Hildan akan sharing-sharing bagaimana ini jualan produknya mahal tapi juga masih bisa laris gitu ya. Nanti ya, insya Allah. ini sangat menarik sekali ya, bagi teman-teman pasti penasaran ya. Nanti Mas Hildan perkenalan dulu buat teman-teman yang belum kenal ini nanti mungkin usahanya apa, terus kita nanti hari ini membahas apa kerangkanya biar teman-teman bisa nyimak ini sambil nunggu yang masuk biasanya belakangan, maksudnya enggak bisa langsung gitu. Oke. Mas Hildan perkenalan dulu atau cerita dulu sejarahnya dulu kenal internet marketing sampai bisnis online gitu, bagaimana gitu. Monggo Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan di seluruh Indonesia yang menyaksikan live webinar ini dalam kondisi sehat, juga berlimpah rahmat Allah dan juga berlimpah hidayah dari Allah. Amin. Amin. Semoga di Ramadan ini kita bersama mampu mencapai tingkatan mutakin. Semua yang dicita-citakan selama Ramadan ini juga diijabahi oleh Allah. Amin ya. Nah, mungkin sedikit flashback. Jadi kami sendiri sebenarnya mulai belajar jualan online itu sejak tahun 2009 akhir. Di mana di kala itu kami sebelumnya punya usaha offline yaitu di percetakan dan juga konveksi, walaupun mencari ordernya itu masih door to door, jadi dari kampus ke kampus, dari relasi ke relasi, mengajukan proposal, ketemuan, dan seperti itu Pak, memakai cara-cara salesman konvensional. Kemudian kami mulai diperkenalkan dengan teman-teman komunitas, terus para guru-guru internet marketer, bahwa ternyata yang tahun 2009-an itu kami hanya tahu bahwa internet itu hanya untuk mencari berita, ternyata itu bisa dipakai jualan. Nah, itu hal yang sangat baru sekali bagi kami. Bahkan Facebook dulu, walaupun lumayan populer, kami juga belum tahu adanya Facebook. YouTube itu kami tidak tahu tahun 2009. Kemudian kami mulai menjual produk-produk yang kami sudah ada, yaitu percetakan dan konveksi, melalui WordPress. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu blog gratisan Mas, blog gratis atau berbayar tuh WordPress-nya? Masih gratisan karena baru belajar namanya domain itu apa belum tahu, hosting itu apa belum tahu. Jadi dari yang bisa kami pelajari dulu karena benar-benar gaptek Nah, tapi setelah belajar itu baru benar-benar praktek full setelah kami resign dari pekerjaan sekitar Juli tahun 2011. Nah, jadi mulai mencari-nyari produk, dulu kami mulai jualan alat penghemat BBM, kemudian mulai belajar, domain itu alamat websitenya. Kemudian untuk ngisi naruh-naruh tulisan, gambar itu ada namanya hosting. Nah, itu mulai belajar. Kemudian mulai nambah produk lagi, mulai nambah tim, dan alhamdulillah berjalan hingga saat ini ya. Jadi kurang lebih efektifnya ya sekitar 9 tahun berkecimpung di dunia internet marketing. Nah, pada kesempatan kali ini tematiknya masih sekitar dampak dari pandemi ini terhadap bisnis rekan-rekan ya. Kemudian kami ambil sudut pandang itu, kalau selama ini kita
diberitahukan bahwa terjadi penurunan daya beli, terjadi penurunan pendapatan masyarakat, apalagi banyak PHK. Apakah kondisi demikian itu terjadi di semua daerah, di semua kota? Semua orang langsung turun menjadi satu level di bawahnya secara ekonomi. Apakah demikian? Ya itu yang kita kupas nantinya itu. Sehingga pada saat ini pun sebenarnya masih bisa jualan produk mahal dan laris, asalkan kita tahu segmennya dan caranya. Caranya. Ya, Masya Betul. Allah. Sangat menarik sekali ya. Mungkin teman-teman nanti akan penasaran. Jadi Oke. teman-teman yang sudah hadir nanti bisa komen ya di kolom komentar. Nanti pertanyaan juga di kolom komentar. Nanti kami akan munculkan sehingga nanti bisa dijawab oleh pemateri. Monggo kalau mau share screen, Mas, mau Oke. dicoba. Share screen-nya tadi di mana ya? Kok hilang ya? Dimunculkan dulu. Jadi di tengahnya itu loh, Mas. Nah, heeh, Eh, dipilih tab-nya. share screen, Heeh. share audio, share screen. Sebelahnya. Nah. Oke, apakah sudah kelihatan? Ya, Oh, tinggal sudah nggih? dibesarin, tinggal dibesarin. Nah. Alhamdulillah. Oke. Nah, baik. Jadi itu tadi latar belakangnya Mhm. mengapa sudut pandang ini kami akan sampaikan karena eh, kalau kita hanya berpikiran bahwasanya ini pandemi, orang akan mengalami penurunan daya beli. Sehingga kalau orang itu daya belinya turun, maka dia hanya akan membeli barang-barang murah yang Mhm. nanti pada akhirnya, waduh kalau gitu kita jualan yang murah saja apa? Frozen food, terus kemudian apa namanya itu sembako dan lain-lain. Nah, ternyata di sembako, frozen food dan lain-lain itu juga sudah red ocean, banyak yang Mhm. jual, Bener, Mas. persaingannya sangat ketat. Nah, terus gimana lagi ini kan gitu. Iya. Katanya semuanya orang belinya untuk bahan pokok. Ternyata di bahan pokok pun sudah berdarah-darah. Mhm. Eh, Materi kali ini, insya Allah kami akan mengangkat sebuah tema yang membuat kita punya optimisme bahwa nggak harus kita jualan sembako, jualan frozen food, ataupun mengikuti tren yang ayam-ayam ungkep seperti itu. Iya, Di iya. mana di sana pun pemain-pemain besar juga turun di area yang sama. Jadi gajah dengan gajah bertarung di area frozen food, kita yang mau baru masuk sudah kelindas duluan. Nah, Mhm. oke, langsung ini kita mulai nggih. Oke, siap. Temanya adalah cara menjual barang mahal dan laris saat pandemi. Oke, Mhm. berarti latar belakangnya. Nah, ini dasar pemikirannya ini. Ini saya secara pribadi sangat salut, sangat terinspirasi dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, Mhm. yang kebetulan beliau adalah sahabat muhajirin yang diajak sama Rasulullah, diajak oleh Rasulullah itu untuk hijrah ke Madinah. Mhm. Kemudian beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi ini. Nah, yang beliaunya adalah pemilik hampir separuh dari perkebunan kurma di Madinah. Mhm. Jadi Abdurrahman bin Auf itu merupakan triliuner, mantan triliuner dari Mekah yang meninggalkan Iya, semua hartanya untuk hijrah ke Madinah, ketemu dengan triliuner dari Madinah, ya kan? Madinah. Nah, yang menarik adalah perjumpaan ini, persaudaraan ini itu sangat melekat di hati beliau berdua, sehingga ketika saat bin Rabi ini menawarkan hartanya, bahkan menurut kita juga suruh memilih salah satu dari istri beliau itu Abdurrahman bin Auf hanya tidak mengambil kesempatan yang serta-merta seperti itu. Mhm. Beliaunya juga mungkin sungkan dan sebagainya, tapi beliau hanya minta ditunjukkan arah ke pasar. Nah, kata kunci dari kisah ini yang akan kami ambil sudut pandangnya adalah kata-kata pasar. Pasar. Nah, pasar ini secara harfiah memang adalah sebuah tempat yang berwujud physically ataupun yang online. Pasar online ada marketplace yang online, ada pasar yang physically toko kan gitu. Secara Mhm. harfiah ada tempat transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, kalau dalam kisah tadi kami mengambil sudut pandang bahwa pasar sendiri secara mendalam bisa dikupas merupakan karakteristik kumpulan karakteristik dan perilaku dari konsumen. Nah, yang menunjang aktivitas pemasaran kita.
berdasarkan data-data. Apakah kumpulan karakteristik itu ada konsumen ibu-ibu umur 24 sampai 34 tahun, ya kan? Umur 24 itu punya anak mungkin BK. Ya. Mereka apa? Bagaimana mereka karakteristik belanja online-nya, apa yang mereka beli, kemudian berapa pendapatan mereka, kemudian berapa sering mereka beli per bulan. Nah, itu tentu akan sangat berbeda karakteristik dan perilakunya dengan bapak-bapak yang masih baru menikah, belum punya anak, tapi gajinya gede, ya kan? Nah, kumpulan perilaku dan karakteristik ini bagi kami merupakan pasar yang terinspirasi dari kita di depan tadi. Nah, ketika kita ingin menjual barang mahal dengan laris tentunya, maka kita harus secara mendalam mengetahui karakteristik dan perilaku konsumen yang cocok dengan produk mahal tersebut. Kemudian muncul pertanyaan ini, saat pandemi COVID-19, semua orang menjadi miskin. Apakah demikian? Nah, coba kita cek ya. Ini kaum menengah ke bawah semakin miskin, iya. Memang dengan berbagai kondisi dan keterbatasan akses untuk transportasi ya. Sehingga mereka, saudara-saudara kita yang menengah ke bawah, hanya mampu membeli sembako. Itu pun dalam jumlah yang terbatas dan harganya yang murah-murah. Mereka akan pikir-pikir untuk beli beras 25 kilo langsung, itu akan sangat terbatas kemampuan finansialnya. Sehingga mereka mungkin ketika membeli barang itu hanya kisaran mampu setara dengan beras 5 kilo, telur 1 kilo, Indomie mungkin sekitar 5 bungkus itu. Sehingga ya segitu daya beli mereka. Kaum menengah ini yang secara umum di Indonesia itu kalau ya, gajinya sekitar 5 sampai 10 juta ya. Keluarga dengan pendapatan 5 sampai 10 juta biasanya perilakunya sudah dianggap kaum menengah. Nah, dalam kondisi sekarang pun mereka mulai semakin hemat, membeli barang yang sama murahnya dengan kaum menengah ke bawah, hanya kadang sesekali mereka membeli yang middle essential product itu produk pokok ya, yang belinya yang biasanya beli sembako plus sering ke Pizza Hut, sering ke McD, beli steak. Nah, sekarang mungkin dalam waktu sebulan hanya 2 kali beli fast food sama beli steak kan gitu. Jadi mereka beli barang murah sekaligus sesekali beli barang yang agak mahal. Kemudian kaum mudhaf dan hobis. Kaum mudhaf ini yang sudah di tiap kota insya Allah ada orang yang tinggal di perumahan yang mewah, kaya, dia pemilik pabrik, punya toko besar gitu. Dan juga hobis. Hobis ini yang orangnya itu punya hobi tertentu yang rela nggak makan asalkan ibaratnya itu kucingnya bisa dapat makanan Royal Canin kan gitu misalkan. Yang apalah yang makanan-makanan mewah untuk binatang kan gitu ada. Nah, kalangan the have dan hobis ini membeli barang esensial, barang pokok dan barang yang sekunder ya, enggak, yang bukan barang pokok itu juga dengan pertimbangan safety dan leisure. Jadi ini ada healthy sebenarnya. Sebentar tadi salah ketik ya. Pertimbangan safety, healthy dan leisure. Safety itu bahwa mereka ingin memastikan bahwa barang yang dia beli itu bebas kuman, bebas virus. Walaupun untuk itu mereka harus bayar lebih mahal. Yang kedua healthy, kesehatan. Mereka sangat sensitif terhadap sesuatu isu tentang kesehatan. Begitu ada isu di pasar A, pasar tradisional A, ada pedagang yang terkena terindikasi kena virus COVID-19, ibaratnya diamankan oleh tenaga medis yang pakaian APD, itu sudah aku mampu kok beli yang lebih mahal, aku akan jauh-jauh dari barang yang berasal dari pasar A itu. Jadi secara kesehatan mereka lebih aware, lebih hati-hati. Dan yang terakhir adalah leisure, karena mereka masih punya cukup tabungan untuk bertahan selama minimal 6 sampai 12 bulan ke depan. Maka terkadang mereka butuh pelepasan stres. Karena mereka di rumah terus, sehingga kadang belanja untuk kesenangan, kadang untuk hobi, kadang untuk sekedar rileks, itu mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih. Nah, untuk barang-barang mahal, itu tentu
yang golongan ketiga, kaum mudhayaf dan hobis ini sangat cocok dijanjikan target market. Nah ini indikatornya apa kaum mudhayaf dan hobis ini masih punya tabungan yang cukup. Nah, timbangan healthy, safety, dan leisure tadi, ini contoh kasus di Kota Malang. Jadi, supermarket untuk barang-barang segar di Malang ini yang lumayan mudah dijangkau dari tempat tinggal kami adalah Superindo. Jangan di pasar sendiri, itu kami agak ragu-ragu ya, karena memang di Malang sudah ada kejadian di satu pasar itu terkena virus gitu kan ya, tapi tidak pasar spesifik pasar mana. Jadi kami mulai nyoba belanja di Superindo, dan di sana tuh hampir selalu ramai. Hampir selalu ramai, orang bawa mobil, belinya banyak-banyak, dan tiap hari, karena kebetulan itu di jalan raya ya, kami sering lihat, itu ramai banget gitu. Nah, kebersihan terjaga, terus harga juga nggak terlalu selisih banyak, walaupun agak mahal dikit gitu kan ya. Tapi itu ramai banget, artinya orang yang punya uang untuk borong di Superindo itu banyak. Yang kedua, penjualan madu original ramai banget, dan madu semakin mahal ya kan. Kurma Sukari itu kami lihat teman-teman yang jualan kurma itu, wah kalau sekali kirim itu banyak-banyak banget. Walaupun momennya Ramadan, artinya kalau kurmanya laris berarti ada yang beli walaupun mahal. Iya, itu termasuk kurma mahal Mas ya, Sukari itu ya? Betul, mahal. Kalau di Malang itu kalau nggak salah harga per kilo ini 150 dulu itu. Sekarang nggak tahu. Itu Rame. Menengah ke atas, malah ke atas mungkin ya. Mungkin, gitu. Nah ini penjualan sayur organik juga rame. Yang kelima penjualan barang hobi. Nah, ternyata untuk hobi-hobi ini pernah ada teman-teman yang waktu webinar itu bilang minimal stabil lah, walaupun nggak naik-naik. Jadi untuk hobi burung, kucing dan lain sebagainya itu vitaminnya, makanannya itu masih stabil. Artinya orang nggak akan mengurangi porsi makan oleh hewan peliharaan tersebut gitu loh. Jadi gitu. Nah dari indikator ini indikator sangat kecil, bisa diperluas lagi, tiap kota mungkin beda. Kalangan mudhayaf dan hobis ini sebenarnya punya tabungan yang cukup mulai digunakan dalam jangka waktu 6-12 bulan ke depan, dan merupakan target market yang potensial untuk menjual barang yang dengan keuntungan yang sehat bagi kita. Nah, ini di balik data. Saya kemarin lihat data di penjualan terlaris di Tokopedia, ya kan? Misalkan masker, hand sanitizer, ya yang klasik-klasik itulah, termasuk daging juga. Daging terjual sekian ton dalam waktu berapa lama gitu kan ya. Nah, apakah indikator di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada itu valid? Jawabannya iya, memang iya. Tapi itu ketika kita ingin jualan barang yang sama dengan di marketplace tersebut. Kalau kita jualan barang yang mahal, bisa jadi data di marketplace tersebut tidak bisa kita gunakan, walaupun datanya benar ya, tapi kurang cocok. Hanya valid kalau kita ingin jualan juga di marketplace. Nah, ketika kita membahas barang dengan harga mahal, data-data di sana hanya sekedar untuk bahan bacaan, tapi belum tentu bisa dipakai. Nah, ternyata ini ada banyak konsumen yang tidak terdata dengan baik oleh mesin mencari di Google maupun data penjualan di marketplace. Karena mungkin secara nggak tahu hitung-hitungan pencarian itu nggak terlalu banyak gitu loh. Mereka nggak terlalu sering membandingkan barang, ya kan. Ketika cocok ya wis cocok aja, nggak usah banding-bandingkan kan gitu. Karena memang marketnya bukan yang sensitif terhadap harga. Nah, tugas kita adalah secara pribadi harus mengupas, memata-matai dan berdiskusi dengan pasar kita yang kita target. Nah, gitu. Jadi kita lihat perilakunya orang-orang yang mudhayaf ini rata-rata tinggalnya gimana sih? Biasanya ada di tiap kota itu pasti ada, kalau di Malang itu daerah Araya, terus kemudian ada Dieng, ada mereka secara perumahan pun beda sudah. Nah, maka perilakunya orang sana harus mulai kita lihat-lihat, kita keliling-keliling. Oh, kayak gini toh cara belanjanya. Oh, rumahnya daerah sini. Nah, itu nanti berguna, misalkan kita mau menerapkan delivery ataupun ingin itu drop point untuk iklan Facebook mentarget tertentu itu. Karena mereka adalah tambang emas pribadi yang tersembunyi dari keramaian pasar. Kadang perilaku mereka itu tidak
terdokumentasi dengan baik melalui marketplace, transaksi di marketplace maupun pencarian di Google. Maka kadang kita secara offline harus ingok-ingok, ibaratnya apa? Menengok Ya, ya, ya. langsung gitu. Nah, ini penting karena terkadang teman-teman saya sendiri kadang ya, teman-teman internet marketer itu terpancang pada data-data kuantitatif yang disajikan oleh internet, ya kan? Tapi kondisi sekarang mereka harus beralih jualan lokal di tiap-tiap kota. Nah, tidak ada cukup data yang tersebar di internet, maka harus kita survei sesekali secara offline, bawa sepeda keliling gitu kan, yang lihat perilaku pasar. Benar. Karena sekarang ini situasinya tidak normal, maka jangan menggunakan cara-cara normal untuk meriset kondisi pasar dan juga meriset produk. Nah, tidak ada panduan saklek sebenarnya untuk riset ini, sehingga karena ini datanya agak sulit saya dapatkan melalui internet, maka akan saya melakukan riset online, offline, dan juga kadang insting gitu kan, nyoba-nyoba gitu kan ya. Nah, ini clue-nya itu petunjuk besarnya adalah sebenarnya di tiap kota itu masih banyak orang yang kaya yang perlu dipenuhi kebutuhannya. Hanya saja kita belum sampai ketemu beliau sehingga mengetahui benar-benar dia butuhnya apa. Perawatan rumah, perawatan pribadi, makanan itu kita belum tahu karena kita hanya terjebak pada data di internet. Sedangkan banyak dari mereka itu tidak punya akun sosial media, ataupun punya akun sosial media tapi yang diposting saya lihat itu hanya sekitar foto-foto liburan, itu tidak menunjukkan interest terhadap kebutuhan tertentu gitu. Jadi agak sulit untuk menggali data mereka. Sehingga kita perlu kadang-kadang jalan-jalan gitu kan. Makanya itu hati-hati terjebak oleh data-data yang di internet. Perlu juga kita menggunakan nalar dan logika tentang perilaku konsumen yang behave dan hobis tadi itu. Nah, ini contoh alur berpikir ketika kita itu ingin menarget pangsa pasar behave dan hobis dengan barang yang mahal dan nantinya harapannya adalah laris. Ini nih alur berpikir acak yang mungkin lebih mudah, insya Allah lebih mudah dipahami. Jadi gini, belum saya lanjutkan, kata-kata kaya yang pakai huruf kapital besar ini bisa diganti dengan frase memiliki daya beli atau kata-kata memiliki daya beli. Jadi orang kaya anggap saja siapapun yang punya daya beli gitu ya. Jadi saya bacakan ini. Orang kaya itu sekarang tidak bisa menggelar pesta ulang tahun secara massal. Maka dia menggelar home party dengan chef dan makanan premium di rumah saja, yang dihadiri ya keluarga-keluarga dekat. Sehingga kalau yang kita punya kafe, rumah makan, bisa dicoba paketan-paketan menu yang diantar ke rumah mereka masak sendiri. Kalau di Malang ini sudah mulai dicoba oleh Saboten Sokudo, makanan Jepang itu. Yang antar kompor daging ke rumah, ya kan? Sudah orang di rumah konsumennya dia itu masak sendiri. Nah, gitu. Tuh. Orang kaya tidak nyaman pergi ke salon rambut, maka dia akan mengundang ahli potong rambut ke rumah. Nah, tukang potong rambut ini tapi beda. Nah, mungkin kita punya salon rambut, maka mintalah surat keterangan saya dari puskesmas. Kita bawa peralatan steril, terus kostumnya itu mirip-mirip dokter gigi. Jadi ada kita pakai masker, terus pakai safety goggles itu kacamata teropong. Jadi itu yang kita sampaikan ke konsumen. Jadi untuk meyakinkan dia bahwasanya memang tarif kita akan lebih tinggi dari biasanya, tapi dia akan terjaga keselamatannya, keamanannya karena kita ini bebas dari virus gitu. Nah, yang kita jual bukan hanya layanan tapi juga kesan kita itu safety, kita aman. Orang kaya takut beli sayur, buah, daging di pasar tradisional, pedagang sayur keliling maupun toko konvensional, maka dia cenderung beli toko online yang menjual sayur, buah, dan daging organik yang safety dan bisa delivery order walaupun dengan harga mahal. Nah, ini beberapa teman mencoba mengulik untuk jualan buah, sayur, dan daging ini. Sepertinya potensinya sangat besar sekali karena mereka enggak males keluar rumah, mending order aja mahal dikit nggak apa-apa, asalkan safety banget ini yang jualan gitu. Ya.
Aman gitu ya. aman. Jadi yang mereka beli itu justru bukan hanya makanannya, tapi rasa aman dan nyaman ketika didatangi oleh penjual yang kelihatan niat banget jualannya gitu, yang menjaga higienitas gitu. Itu yang dia beli, rasa aman dan nyaman. Kemudian nih, orang kaya takut rumahnya diborong maling, maka dia mengganti pintu kayunya dengan pintu baja motif kayu. Nah ini salah satu produk yang sedang saya stalking, ini keren banget itu paniklanya. Jadi ketakutan kan sekarang banyak kemalingan-kemalingan ya. Jadi ini sangat produk ini lagi booming, insya Allah ini lagi banyak iklannya banget itu. Nah, fiturnya ada 5 titik penguncian dan lain-lain gitu kan ya. Sidik jari lah apa gitu. Kemudian juga CCTV yang berkualitas bagus. Nah, orang-orang kaya akan dengan mudah untuk membeli produk-produk seperti ini. Nah, orang kaya tidak ingin makanan anaknya itu terkontaminasi virus, maka dia akan memesan frozen food yang premium, yang disajikan dengan dijanjikan prosesnya yang super higienis. Setelah produksinya itu pakai APD yang untuk produksi ya, dan juga masker dan safety goggles. Ya. Alur berpikir yang ini itu bisa dipakai ketika teman-teman ingin beriklan ya. Jadi jualan frozen food itu sudah pesaingnya banyak, maka ambillah sudut pandang dari segi keamanan pangannya. Tunjukkan foto-foto staff yang pakai masker, pakai sarung tangan. Itu yang akan membuat harga frozen food kita lebih mahal walaupun barangnya sama dengan yang lain. Benar-benar. Kesan aman itu sudah orang beli mau membayar lebih tinggi karena dia merasa aku lebih baik mahal dikit daripada beli murah kena virus kan gitu. Iya. Nah, intinya customer supaya trust bagaimana ya gitu. Kita lakukan komunikasi bahasa iklan kita tunjukkan prosesnya gitu ya. Prosesnya, karena mereka ketakutan sebenarnya itu. Mereka ketakutan. Kemudian selanjutnya, orang kaya tidak bisa pergi ke gym, maka dia akan beli alat fitness dan sepeda pancal yang mahal-mahal itu. Gaya hidup dan kesehatan. Nah, walaupun mereka itu fitness di rumah atau sepedaan sendirian keliling kompleks itu kan kadang mereka masih selfie di sosial media gitu kan ya. Walaupun sendirian itu mereka masih bisa pamer gitu, mahal, alat fitness mahal gitu kan. Nah, kebutuhan akan pamer itu juga merupakan pangsa pasar kita. Jadi kita nggak jual alat fitness yang murah. Sekalian aja yang agak tinggi dikit, yang ya layak lah untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Mereknya itu yang akan dijadikan sudut pandang mereka untuk selfie. Wah, selfie ada mereknya. Nah ini orang kaya atau orang yang punya daya beli itu sudah bosan dengan kayak kaplang, ya kan, aromaterapi tradisional yang pakai lilin gitu. Ini tren yang sudah terjadi sekitar 2 tahun terakhir ya, sehingga maka mereka mencari essential oil impor. Komunitasnya harga mahal, ada tutorial terapinya dan ada support sistemnya. Nah ini termasuk nyonya saya ini juga kepincut ini, jadi essential oil itu harganya mulai 200.000, 700.000, bahkan ada yang harga satu botol itu 1 juta lebih gitu. Wow. Iya, itu impor dan itu barang laris banget. Dari US, dari Jepang, macam-macam gitu. Saya mikir ini biaya produksinya cuma berapa, tapi ketika aku membeli itu, tak lihat yang komunitas-komunitasnya itu kan ya, mereka ada rasa aman, nyaman gitu kan, karena misalkan gini, minyaknya itu jenisnya banyak, jadi ada kampus minyak, minyak bisa 20-an minyak lebih, namanya macam-macam. Untuk stres itu pakai oil ini, untuk kemudian apa namanya itu membebas, untuk diffuser ruangan biar bebas virus itu pakai oil ini gitu. Nah, ini kan sama-sama minyak ciri lah seperti itu ya, tapi dengan ada komunitasnya, ada tutorial cara mijitnya di YouTube, sehingga bisa dijual mahal dan laris. Konsumen tidak hanya beli minyaknya tadi itu, tapi kesannya apa namanya itu, kesan lebih rileks, kesan mewah,
Terus kemudian dia merasa oh di sini ini ada cara untuk pijit. Oh, bagian tulang belakang ini yang dipijit dengan minyak ini nanti jadinya lebih rileks, bebas stres. Jadi imajinasi orang tentang minyak ini lebih luas banget. Sehingga untuk membayar ratusan ribu sampai jutaan untuk satu botol itu enteng banget gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang tadi itu merupakan sudut pandang dan juga alur berpikir tentang berbagai produk, dan tentu masing-masing produk akan punya cara tersendiri dalam meningkatkan nilainya di mata konsumen sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih layak. Nah, sekarang tugas kita nih, tugas kita ketika melihat banyak barang-barang yang sebenarnya masih bisa dijual dengan harga layak selain masker, hand sanitizer, frozen food, terus ayam ungkep gitu kan, masih luas banget. Jangan terjebak pada tren yang justru kita itu akan terinjak-injak di tren itu. Masih banyak banget. Ini tugas kita adalah yang pertama itu menemukan lokasi berkumpulnya orang-orang kaya tadi tinggal. Karena ada memang beberapa lokasi itu yang ngumpul mereka tinggalnya di situ. Gitu kan. Itu yang kita target untuk iklan, untuk sebar brosur mungkin, untuk menyiapkan pengiriman ke daerah sana, gitu kan. Sehingga kita siap. Yang kedua adalah apa pilihan makanan mereka. Makanan dalam hal ini adalah bukan hanya makanan ya, tapi ini ingin saya sampaikan itu adalah produk dan servis. Misalkan orang-orang kaya itu butuh servis AC, butuh untuk apa namanya itu disinfektan tempat tidur gitu. Nah, di Malang itu ada servis-servis seperti itu dan memang menarget kalangan menengah dan ke atas. Per satu tempat tidur misalkan itu saya pernah riset itu harganya 100.000 sampai 200.000 untuk membersihkan dari kuman. Dan itu tunjukkan before after setelah disedot pakai alatnya itu kumannya banyak ngumpul gitu. Nah, itu sugesti orang untuk walaupun aku sudah punya vacuum cleaner tapi ini kayaknya beda banget alatnya ini. Ini lebih canggih ini kan gitu. Ya, bisa mereka bayar mahal untuk membersihkan tempat tidurnya. Belum lagi untuk sofanya. Belum lagi untuk membersihkan kamar mandinya. Jadi bisa dari satu rumah itu teman-teman yang mungkin di cleaning service bisa meraup banyak sekali pendapatan dan mereka rela bayar tanpa nawar-nawar kan gitu. Yeah. Itu yang konteks makanan ini. Yang ketiga adalah apa akun sosial media mereka. Tentu ini akan memudahkan kita untuk berkomunikasi, beriklan dan sebagainya ya. Biasanya Instagram itu lumayan menarik untuk mengiklankan ini. Ya. Nah, untungnya beberapa orang kaya yang seusia kita, usia 25 sampai usia 39-an gitu kan ya, itu di kota-kota itu sudah mulai sering ngupload kegiatan di sosial media sehingga kita tuh bisa tahu, oh dia lokasinya ternyata di daerah sini atau rumahnya, perumahan apa gitu yang mewah-mewah. Oh ya sudah, berarti orang di sekitar dia kemungkinan juga sesama kayaknya dengan dia. Kita bisa stalking melalui sosial media. Oh rumahnya kayak gini toh, oh kalau melihat dalam rumahnya kayaknya ini dia butuh jasa membersihkan karpet, jasa ini, jasa ini, jasa ini, juga butuh servis ini. Jadi dari sosial medianya dia itu kita bisa melihat rumahnya dan bisa melihat potensi uang yang ada di dalam rumahnya untuk dimonetize, untuk kita berikan penawaran, membantu dia merawat rumahnya. Yang keempat, nah ini saya menemukan bahwa di beberapa grup WhatsApp itu ada yang kumpulan, misalkan konsumen dari Starbucks, ya kan, itu ada grup WhatsApp-nya, misalkan ya, konsumen dari Superindo itu ada grup WhatsApp-nya. Nah, kita coba-coba datangi tempat-tempat yang lumayan mewah tersebut dan tanya-tanya apakah ada grup WhatsApp-nya. Kita join ke situ. Yang buatkan grup WhatsApp adalah adminnya dari toko, tapi kita dapat database banyak konsumen karena kita satu grup WhatsApp. Oh, bisa ya. Ide jadi. Itu saya gabung sekarang dengan salah satu grup WA itu hanya untuk riset seberapa aktif dan seberapa besar potensi anggota grup WA tersebut. Gitu. Nah kan lumayan kalau kita masuk ke grupnya orang-orang kaya itu kan tinggal panen aja kasih nama, nanti ya sekedar chit-chat untuk saling kenal, kita perkenalan diri, dan siapa tahu kita bisa ngirim penawaran yang sesuai dengan kebutuhan dia.
enak itu nggak usah repot-repot nyari database yang sudah dikumpulkan di situ. Iya. Yang kelima ini adalah menyusun penawaran yang melebihi ekspektasi mereka. Karena mereka punya uang, maka mereka tidak hanya beli barang, tapi mereka juga beli imajinasi. Mereka akan mereka akan merasa seperti apa ketika membeli servis atau produk dari kita. Nah, karena itu mereka inginnya sih bayar mahal dikit nggak apa-apa, tapi harus servisnya melebihi rata-rata, harus benar puas. Penawaran kita harus mampu menampung ketakutan mereka, keresahan mereka, terus mungkin kekecewaan mereka. Itu kita harus mulai melihat, oh kalau orang kaya itu inginnya yang safety, maka penawaran staf kami sebelum memasak akan memakai harus mencuci tangan dengan sabun cuci tangan, kemudian memakai masker, kacamata dan juga sarung tangan ketika memasak. Nah itu kita ceritakan sehingga kita tahu ketakutan mereka, kita berikan solusi atas ketakutan mereka. Itu kan penawaran yang cocok dan melebihi ekspektasi mereka. Oke. Seperti tadi kami sampaikan bahwasanya kata-kata orang kaya itu adalah simbolisasi saja. Itu simbolisasi dari orang yang punya daya beli. Tidak harus punya harta miliaran, enggak. Biasanya orang yang punya daya beli ini dalam kondisi sekarang itu, yang pertama adalah orang yang punya tabungan memang banyak, yang kedua itu punya bisnis, yang ketiga itu pegawai yang masih digaji normal. Contohnya saudara-saudara kita yang ASN ya atau PNS ya, itu dari segi penghasilan kan lumayan stabil. Nah itu juga potensi banget untuk dijadikan target market ya. Mereka secara penghasilan stabil kok, karena mereka kan tidak dihitung omsetnya, tapi sudah ibaratnya itu masuk kantor, penghasilannya sudah ditetapkan oleh negara. Jadi itu jualan ke mereka itu lumayan stabil untuk omsetnya ya. Kemudian gini, hampir di setiap kota itu ada orang kayanya, atau setidaknya orang yang perilakunya mirip orang kaya, gayanya jumlah uang yang dibelanjakan itu mirip orang kaya. Nah itulah target kita ketika ingin menjual barang dengan harga tinggi dan inginnya nanti laris. Temukan mereka itu yang karakternya mirip-mirip orang kaya itu, kemudian kenali secara mendalam kelompoknya itu tinggal di mana, terus rata-rata punya bisnis atau PNS atau apa gitu. Sajikan penawaran terbaik. Nah, ketika kita menemukan lokasi-lokasi mereka, itu ibaratnya kita punya traffic yang berkualitas. Sosial media, tapi yang di posting saya lihat itu hanya sekitar foto-foto liburan. Halo? Halo. Oh, oke. Terus Mas, ada trouble dikit ya. Lanjut ya Mas, apa-apa. Oke, lanjut ya. Nah, ketika kita dapat traffic berkualitas ibaratnya ketika iklan ya, itu pas kita kasih penawaran terbaik, maka insya Allah akan laris manis. Karena mereka punya budget, punya uang, mereka punya kebutuhan yang perlu dipenuhi, dan kita punya penawaran terbaik bagi mereka. Nah, nah ini contoh kasus yang kami lakukan ini ya dalam waktu 7 hari terakhir ini. Ini belum kami launching produknya, memang produknya sangat remeh-temeh, enggak terlalu mahal banget, enggak. Tapi kami hanya merubah sedikit sudut pandang pada landing page. Belum kami iklankan sama sekali, itu sudah ada deal, ada yang beli gitu kan ya. Dan itu merubah imajinasi orang yang beli produk itu. Benar-benar merubah, karena kami jelaskan produk ini segmennya untuk ini, kenapa kok milih produk ini dibandingkan yang produk umumnya. Kami jelaskan banget secara mendalam. Nah, sehingga dari yang produk, sebenarnya ini produk red ocean, di setiap kota ada, semua orang hampir bisa buat. Tapi dengan penjelasan yang tepat, ini menjadi produk blue ocean, bisa dijual mahal, dan alhamdulillah lumayan lari. Nah, jadi seperti itu. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusi, nggih. Nggih. Sampun. Jadi intinya kalau teman-teman mengenali siapa customer kita, polanya bagaimana, dia nongkrong di mana, kebiasaannya apa,
Insya Allah kita bisa mencarikan ide ya, ide-ide buat apa sih kebutuhan mereka. Nah, nanti kita mulai bisa memikirkan solusi buat kebutuhan mereka gitu ya Mas ya. Kita Leres, leres. kenali dulu ya. Jadi kalau kita mau yang menengah ke atas ya berarti mereka biasanya di mana? Nongkrongnya di sosmed yang mana? Terus kalau kayak pandemi kayak gini dia ada di mana gitu ya. Itu biasa. Nggih. Oke. Oke, buat teman-teman yang sudah hadir atau yang mau tanya-tanya, ini dari Manjada Wajada. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam. Mas Ahmad Fuad, Assalamualaikum. Bangkok nyimak, Masya Allah. Terus Beber Godong Silo, Gura hadir. Masya Allah, silakan tanya-tanya ya. Tadi sudah dipaparkan beberapa ide buat teman-teman yang hari ini kok susah jualan, kok banyak yang jualan sembako, mau jualan sembako kok. Nah ini ada ide-ide yang belum dilirik buat teman-teman ini ya. Ini sangat berlian sekali. Ini kadang-kadang anak-anak online ini terkunci di depan laptop, tidak mau keluar, Oke. tidak tahu marketnya itu kadang-kadang tidak mesti di depan laptop ya. Betul, leres. Nggih. Kalau yang di Malang gimana Mas? Itu yang perumahan-perumahan rame gitu, kita harus ya, bisa melihat mereka terus diblimbing gitu ya, di tidar gitu ya. Nggih, Saya dulu pernah di tidar, Malang. nggih, tidar dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita keliling gitu, kita kan melihat banget kebutuhan mereka itu, melihat jenis rumahnya, itu kadang kita sudah bisa mengimajinasikan kalau di dalam situ itu pasti butuh servis seperti ini. Barangnya mereka beli di mana nih? Coba kalau saya taruh iklan drop-in di situ, saya penuhi barangnya, delivery ordernya gratis misalkan, oh, pasti mau orang-orang ini. Kalau kita langsung menyaksikan rumahnya itu lebih mudah untuk mendapatkan ide-ide yang banyak. Banyak. Nah ini Kadang keluar sedikit. Gimana? oh ya, terus Mas. Oke. Gimana? Nah kemudian ini market yang hobis. Belum sempat saya bahas. Saya tuh ada teman yang dia tuh jualannya batu ake, gitu kan ya. Batu ake ini kan momennya sudah hilang sebenarnya. Ya, ya. Tapi saya lihat beliau itu jualan batu ake, per batu bisa 3 sampai 8 juta, itu laku itu. Masya Nah, Allah. Hari kini masih laku ya? masih laku. Dan saya lihat itu memang cara dia posting sederhana. Saya yakin dia nggak ngerti yang namanya sales letter lah, macam juga nggak ngerti. Karena dia jualannya melalui akun Facebook pribadi. Nah, saya lihat poin dari dia adalah dia benar-benar mengerti perilaku konsumen. Usianya berapa yang pakai batu ake, cenderung suka yang tirus atau yang apa. Nah, kemudian kalau ngambil foto itu yang menarik bagi orang-orang yang usia 40 ke atas itu bagaimana. Kata-katanya itu yang nyindir gimana, itu dia tahu banget. Dan saya lihat itu orang, kadang dia cara jualannya dengan nyindir-nyindir gitu kan ya. Ya. Jadi dari segi internet marketer itu enggak masuk benar, tapi ternyata bagi dia dan komunitasnya itu gaya-gaya bahasa kayak gitu tuh masuk banget. Ada dunia lain ini yang kita Dunia harus yang belajar dan mendalaminya. Oke. Nah, belum lagi teman-teman yang hobi mungkin bonsai atau aquascape, apa namanya itu yang bikin akuarium dari apa ya namanya itu kayu-kayu itu kan mahal itu. Ada Itu laku. tumbuh-tumbuhan hidup ya, tumbuh-tumbuhan Terus hidup. dunia hobis yang otomotif. Saya pernah nonton videonya Fitra Eri, beliau yang pembalap itu ya. Nah, beliau itu pernah nge-review tentang jasa untuk coating atau lapisan film yang biasanya kaca film itu, tapi untuk bodi mobil, ya kan, mobil-mobil mewah itu. Dan itu laris. Kira-kira berapa tarifnya itu? Satu mobil. Nggak ngerti Mas. Berapa Mas? 50 juta. Oh, Masya Allah. Iya. Saya tuh heran loh.
hanya untuk melapisi bodi mobil dengan lapisan tertentu dan awet selama 5 tahun. 50 juta dibeli gitu, dan laris banget. Nah, Berarti artinya ada segmen-segmen oke, orang-orang yang belanja senilai segitu gampang masih ada ya gitu ya. sangat banyak. Hanya saja karena itu data mereka itu nggak tercapture di internet, ada di Iya, laptop, iya, iya. ya kan? Sangat banyak sekali. Belum lagi pasar-pasar barang-barang antik, ya kan? Lemari antik, terus Gucci, macam-macam itu yang dinilai kan bukan fisiknya tapi historinya. Ya. Iya, iya, iya. Nah, Ini kayak ada gitu. beberapa pertanyaan yang masuk Mas mungkin. Oke, monggo-monggo. Ini Mas Raffi Muhammad, kenali secara mendalam itu jalin komunikasi personal dengan kita kah Mas? Nomor kita kah? Oh, Proses pendekatan itu seperti apa agar yang baru kenal bisa beli produk kita? Tadi kayak Mas Hildan masuk ke komunitas WA baru, grup baru itu loh. Mungkin bisa respon Mas. jadi gini, misalkan hobis ya, hobis tentu kita kalau hobi burung akan masuk komunitas burung. Kemudian hobi pusaka kayak keris gitu kan ya, kita masuk komunitas mereka di grup Facebook, grup WA itu akan ketemu kalau kita nyari. Terus kemudian kalau kita ingin masuk ke komunitas orang-orang yang kaya ya, kalau dulu sebelum pandemi ini mereka itu sukanya, saya lihat dari ceritanya teman-teman ini sih, Hmm. kadang ada komunitas bersepeda bareng. Orang-orang kaya itu kalau bersepeda itu di daerah sini tiap hari Minggu, ya kan. Hmm. Sepedanya itu Brompton yang harga apa namanya itu garpu depannya itu sok belasan juta ya kan. Nah, jadi kita kalau kalau masa pandemi ini memang agak sulit ya karena nggak bisa ketemu langsung ya. Nah, Hmm. jadi kita itu mulai nyari-nyari artikel. Kadang saya nyari artikel di internet nih tentang komunitas di Malang. Saya lihat komunitas-komunitas di Malang di beritanya itu apa? Oh, muncul komunitas alumni sekolah sekolah Tionghoa di Malang, misalkan gitu ya, misalkan ya. Oh, mereka ini banyak bergabung dan beraktivitas di daerah sekitar sini. Nah, coba misalkan kita nggak bisa berkomunikasi ya, taruh aja dropin di situ untuk iklan Facebook misalkan. Nah, kita mancing-mancing di situ. Kalau zaman dulu enak, ada komunitasnya gitu, kadang ada acara-acara kita masuk, kita ikut, itu masih bisa masuk. Nah, kalau sekarang ini harus nyari trik-trik lagi bagaimana agar iklan kita mudah sampai ke mereka. Hmm. Kemudian kadang kita juga butuh ketemuan, misalkan kita jualan jasa ya, cleaning service ya. Kita dapat iklan, dapat prospek di daerah tertentu. Nah, mintalah waktu walaupun hanya 5 menit, ya kan? Boleh nggak kita berkunjung ke rumah? Wis sebentar saja. Saya akan pakai perlengkapan safety lengkap, misalkan sarung tangan, masker lengkap. Loh, kok kenapa ingin ke rumah saya? Oh, saya ingin benar-benar mengenal konsumen, ingin tahu saran dan kritiknya gitu. Jadi ketika dalam satu komunitas orang-orang kaya itu kita kenal satu saja, kemudian kita itu akrab dengan beliau, tidak melulu tentang bisnis ya, kita saling sharing gitu aja. Dia beli atau tidak beli nggak masalah. Kita dikenal aja itu sudah alhamdulillah. Kita servisnya kita bagus, nah kan ya Om nanti referensikan ke teman-temannya ya kalau misalkan butuh bantuan. Dari satu orang itu jadi pintu gerbang untuk kita masuk komunitas yang lebih besar. Gitu loh. Benar. Oh iya, gampang. Siap Om, saya pulang. Oh ya nanti apa namanya temanku tak referensikan dia kayaknya butuh jasa kamu deh. Nah sudah, kita tinggal tunggu aja. Om gimana Om, temannya jadi direferensikan ke kami Om. Oh iya lupa, saya tak WA dia. Nah, dari satu orang yang kita berkunjung ke rumah dia, ya kan, Hmm. kita bisa dapat banyak referensi dari mulut ke mulut dan itu sangat kuat banget. Mereka punya uang, tapi mereka tidak bisa mempercayai sembarang orang. Dengan referensi itu, kita akan banyak dapat database secara natural. Si Om tadi, si A, mereferensikan ke si B ke si C. Dan enak gitu kan ya, mereka tahu urutan informasinya, semuanya bergerak ke Om yang pertama tadi. Dan mereka akan sangat percaya. Kalau sudah percaya itu, ya sudah, tidak hitung-hitungan gitu loh. Tinggal Nah, nanti, nunggu closing-nya. iya, ya Sebentar, closing dan itu repeat terus, karena percaya tadi itu. ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi masuk dari Mas Ramadan Habsa Nurrahman. Jazakallahu khairan materinya, Mas. Kalau jualan barang premium tapi belum bisa stok,
Kalau dropship gimana menurut Mas gitu? Nah, ini pertanyaan bagus. Karena kami sendiri itu jualan barang beberapa item alat kesehatan dan alat safety itu nilainya juga ada yang belasan juta, yang kemarin itu deal ya lumayan besar gitu kan ya. Itu dropship, nggak masalah sama sekali. Wong barangnya ada di Jakarta, misalkan ya kami kirim ke luar pulau gitu, nggak masalah. Transaksi barang murah dan mahal ini sebenarnya sama, sama capeknya ya kan, sama susahnya ya kan. Kalau deal juga sama senangnya, hanya beda nominalnya. Secara mindset sama. Kalau dia trust, kita bangun kepercayaan dengan dia, kita melayani, kita kasih informasi, kita bilang aja ini barang di teman kami yang dia importer. Barang nggak ada di kami, tapi di teman kami. Ya yes, apa adanya gitu aja. Kami ini perwakilan dari teman kami untuk menjualkan. Bagaimana? Setuju apa enggak? Ya setuju, ya sudah setuju. Kalau enggak setuju ragu-ragu, oh enggak apa-apa misalkan ragu-ragu karena ini barangnya mahal ya. Mungkin Bapak punya teman atau saudara di dekat lokasi kami, enggak apa-apa kunjungan aja ke kantor. Biar tahu kantor kami. Walaupun enggak ada barangnya loh ya. Kami biasa seperti itu. Barangnya nggak di sini loh Pak ya, tapi bisa dikunjungi di kantor, nanti kita diskusi, kalau deal barangan kami datangkan. Sama sekali enggak masalah. Iya, iya. Karena customer itu kadang bukan butuh melihat barangnya, tapi butuh ketemu orangnya, butuh trust, butuh bangun kepercayaan. Benar. Ya, Ini salah satu cara biar kita mudah ya, apalagi produk-produk yang nilainya besar, itu kan nggak serta-merta melihat gambar langsung transfer gitu, tidak mungkin ya. Ada beberapa perjalanan gitu loh ya. Oke, itu dari Mas Ramadan ya. Ini dari suhu Malang juga ini, Masya Allah. Aduh, saya nggak berani jawab. Aduh, ini dulurnya sampean nih, Mas. Ini guru saya ini, Mas Yuda ini. Untuk strategi awal branding produk dan edukasi market, lebih baik pakai media apa ya, Mas? Medsos masih efektif kah? Sebelumnya saya nyuwun sewu suhu. Iya. Beliau nanti juga akan ngisi juga di webinar kita. Nanti teman-teman untuk jadwalnya silahkan ikuti di Instagramnya Juragan Online. Monggo Mas, ini gak dijawab kualat pernah ya. Nah ini nggak dijawab kualat, jawab ini lama ini. Iya. Oke, ini saya coba ya. Ini studi kasus di barang-barang kami alat kesehatan dan safety. Itu pertama dari SEO ya. Kami pernah secara aktif itu nelponi klien untuk produk tertentu. Itu responnya nggak dianggap sama sekali. Kita proaktif nggak dianggap. Tapi ketika dia mencari di Google, ketemu kita, dia nelpon ke nomor yang kita buat nelpon dia itu, dia lebih percaya. Karena posisinya ketika kita ngubungi dia, kita yang butuh. Ketika dia nyari di Google, ketemu kita, dia yang butuh. Gitu. Sehingga ketika dia butuh, dia itu malah, Mas tolong carikan barang ini, carikan barang ini. Nah itu terbangun trust. Dan ini memang untuk barang-barang tertentu yang orang itu cenderung nyarinya di Google, bukan dia ketemu di sosmed, bukan. Dia butuh dan punya budget, dia nyarinya di Google. Itu lebih enak lewat SEO atau iklan Google. Untuk barang-barang yang mungkin premium tapi lebih tepat melalui sosial media, tentu mungkin perlakuannya Mas juga lebih tahu gitu. Karena suhunya sosmed deh, piye iki. Nah, gini wah ini berat ini. Ya silakan teman-teman yang ingin bertanya ya di kolom komentar. Nah, sambil nunggu pertanyaan teman-teman, mungkin kan ada yang sebagian kategori bisnis itu memang benar-benar lumpuh ini ya, seperti yang di Malang itu Mas. Wisata di Malang kan banyak itu. Bagi pemilik bisnis yang ada turunannya, misalnya wisata, travel, penginapan, itu benar-benar sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada pemasukan. Halo, cek. Wah ini mungkin ada gangguan ya. Gimana Mas? Cek. Halo. Oh kita tunggu dulu, mungkin ada gangguan. Ini jelas sekali suaranya. Oh, oke.
Mungkin balik lagi ya, seperti teman-teman yang ada di kategori pariwisata, travel, hotel itu yang benar-benar, eee, lumpuh atau kena pukulan telak ini ya. Ini menurut Mas Hildan bagaimana ini? Kita harus berganti bisnis sementara dulu untuk menyelamatkan cash atau bagaimana Mas menurut pandangan jenengan? Bisnis teman-teman itu boleh saja lumpuh, tapi ada Mhm, satu hal yang menjadi modal besar banget, yaitu database konsumen. hmm, Oke lah mereka tidak lagi, kalau mahasiswa itu kan travelnya Malang dan ke Juanda. mhm, Mahasiswa tidak lagi ada di kota Malang. Mereka pulang kampung semua dan otomatis travel mereka tidak bisa menjalankan usahanya. Tapi kita masih punya database nomor WA mereka. Nah, apa yang bisa kita jual ke mereka? Banyak banget. Mulai dari camilan, terus kemudian frozen food, ataupun apa namanya itu kursus online, ataupun apa yang namanya ya kosmetik, ya kan? Kan kita mhm, punya database dan iya, mereka di rumah mereka masing-masing punya kebutuhan, gitu loh. benar benar. Jadi jangan hanya berpikir bahwa usaha travel, wisata itu berhenti ketika wisata ditutup. Enggak, database itulah yang akan menjadi tambang emas kita. Ribuan itu database-nya. Saya yakin ribuan itu teman-teman travel itu. Walaupun beda kategori, tapi sekarang hari ini kan butuh semua gitu ya. Kita coba Betul, dicoba betul saja. sekali. Lawang ini salah satu divisi kami kan fashion. Oh, Itu kemarin lagi booming-boomingnya, ada COVID, turun. Nah ya sudah, jualan tempat virtual. Ya, gimana lagi kan? benar benar. Jadi Enggak. teman-teman bisa memanfaatkan dari harta karun yang, nggak usah Karun. bayar lagi, nggak usah buat iklan lagi, nggak usah anu ya, yang sudah ada ditawarin aja produk-produk yang sekarang laris gitu ya. Oke, misalkan khusus pelanggan travel kami dapatkan 10% untuk pembelian kosmetik ini atau Heeh, pembelian perawatan rambut ini gitu kan ya. Itu kan mereka masih oh iya dari travel yang dulu aku sering langganan. Oh tapi mhm, mereka sekarang menawarkan haircare loh ya. Kan mereka mmm, kenal kita, pas dengan kita, tinggal oh ganti aja produknya kan gitu aja. iya iya iya. Nah, seperti itu. Gitu kalau, teman-teman Malang ini mungkin ada pengalaman Mas yang sudah curhat ke Mas Hildan ini. Berbagai teman, kalau di Kediri kan ada yang sudah tutup, sampai terancam PHK, atau ganti pivot bisnis ganti sementara. Itu kalau di Malang pripun Mas? Mungkin bisa Di cerita. Malang teman-teman kami itu ya beberapa terjun ke industri makanan. Ada Mhm, yang sudah punya kafe, punya GoFood, jadi dioptimalkannya di GoFood dan dia GrabFood itu ya. delivery Jadi ya, beberapa, delivery ya ya? betul delivery. Mmm, Beberapa kami lihat itu belum belum menyadari bahwa mereka punya database konsumen tadi itu, sayang banget. iya iya iya, Jadi bener, masih masih bingung untuk menentukan arah bisnisnya di masa sekarang. Padahal iya ya seperti saya bilang tadi itu tinggal alihkan saja produknya itu insya Allah masih bisa panen gitu loh. iya. Yang Jadi terpenting terjadi iya, penjualan, kita validasi, betul, kita hajar betul. saja gitu ya. Hajar saja. Terus Mas? Nah, itu kami sendiri juga mengalami penurunan yang signifikan di beberapa divisi. Ya, Mhm, tapi ya sudah alihkan saja produknya. Kita tetap jalan. Bagaimanapun nanti kan yang masuk usaha apapun yang masuk itu kan sama-sama rupiahnya, nah, yang dihitung di mhm, laporan keuangan kan rupiahnya bukan jenis usahanya gitu. iya Jadi iya, itu database konsumen itu monggo dibuka-buka lagi, mulai di-broadcast lagi, dijalin, dibangun ikatan emosional lagi. Jadi kita jual barang baru, mereka tetap ingat, oh iya ini langgananku cuma ganti barang gitu aja. iya bener bener. Eee, ada sebagian teman yang eh, teman-teman tulis komentar ya kalau mau tanya ini, sambil nunggu pertanyaan teman-teman saya yang tanya ini. Mungkin ada sebagian teman-teman ini yang, pemilik bisnis, kemudian leader-nya, kita kan, Covid ini sampai bulan apa kan belum tahu juga. Oke. Itu kesulitan dalam mengambil, strategi ya, kalau sampai Agustus saya harus lakukan ini, kalau sampai tahun depan saya harus lakukan ini.
Mungkin ada saran dari Mas Hildan sebagai leader di krisis ini bagaimana gitu? Pertama, kita sering apa namanya itu memandang keluar tentang bisnis dan pemasaran. Padahal kita leader di usaha ini. Yang terpenting dari semua proses bisnis ini adalah kita sendiri. Kalau kita ini panik, saya panik. Saya terus terang panik kemarin-kemarin itu. Stres, tertekan dan sebagainya. Nah, hanya memikirkan tentang bisnis, terus pusing, terus. Yang lupa saya pikirkan dan terpenting dari semua prosesnya adalah kesehatan kita, ketenangan kita. Sehingga saya menerapi diri saya sendiri itu gini, walaupun omset turun, tapi alhamdulillah anak-anak masih sehat, istri sehat, saya sehat. Wes disyukuri dulu, apa yang sudah dikasih Gusti Allah ini. Karena kesehatan ini sudah mengalahkan omset-omset tadi itu. Dengan kesehatan saya bisa mikir pelan-pelan. Gitu. Jadi tenang, ya kan? Saya minta dukungan orang tua dan istri. Itu penting banget. Karena kita kan rata-rata kita owner, kita sekaligus operatornya juga, yang menjalankan usaha juga kita. Jadi karyawan itu kalau melihat kita nggak semangat, melihat kita uring-uringan, langsung mentalnya down. Walaupun mereka di rumah ya, walaupun mereka kerja di rumah. Tapi kalau kita waktu meeting Zoom itu emosian, kelihatan strateginya ngawur gitu kan, sudah mereka mentalnya down. Maka pertama dan utama itu tenangkan diri dulu. Kalau memang belum bisa mikir bisnis, santai dulu lah, relax. Seharian wes gak usah buka WA, gak usah buka sosmed, tenangkan diri dulu. Ngobrol yang mesra dengan istri, dengan anak-anak, terus minta doa orang tua. Itu yang saya lakukan. Bahkan kemarin itu kan kebetulan orang tua kami di Kabupaten Malang, perjalanan 1 jam. Saya minta izin, ini Bu, ini saya boleh pulang apa enggak ini? Dicegat apa enggak? Oh, begitu Ibu pulang, boleh. Pagi-pagi langsung saya pulang, sore balik. Hanya sekedar temu kangen, saya ziarah ke makam orang ayah saya gitu kan. Itu sudah sangat melegakan. Saya seharian itu nggak mikir bisnis, seneng-seneng tok di rumah, temu kangen. Pulang dari sana, saya sudah dengan energi yang baru, saya sudah dapat ide baru lagi. Gitu. Lebih baik kita mundur selangkah demi kesehatan kita dan keluarga, biar langkah selanjutnya itu lebih kenceng gitu. Itu yang kadang lupa dibahas ketika kita bicara-bicara di webinar ini. Itu dulu mungkin. Ya benar-benar. Jadi kita kadang-kadang kudu turunkan dulu ini tegangan. Tegangan mikir omset, mikir karyawan, dan mungkin ada ini pengusaha kan kadang ini terbayang-bayang THR juga ini ya. Pripun Mas ini Mas, THR dari terus mempertahankan tim itu bagaimana sarannya buat teman-teman? Sebisa mungkin di kita itu harus kalau bisa kita yakinkan komunikasinya gitu loh maksud saya. Komunikasi ke tim itu perlu atau bagaimana nanti saran dari Mas Hildan mungkin. Sekitar bulan kemarin itu kami berkomunikasi secara terbuka. Kita sampaikan data keuangan, omset mereka, terus kondisi di luaran. Kondisi seperti ini, ya kan? Keuangan ini kasnya ditunjukkan gitu Mas? Maksudnya gini, misalkan gini ya, kita ini, tak bilang gini kemarin tuh, target kita selama tahun ini tidak akan menjadi perusahaan terbesar atau terkaya, tidak. Target kita adalah survive, selamat. Nah, karena targetnya selamat, kita harus mencapai omset sekian. Selamat itu artinya kita masih bisa gajian. Dan tim tidak ada yang dirumahkan, dipecat. Nah, ketika kami munculkan target omset sekian, itu ya lebih rendah dari target tahun kemarin. Tapi itu harus dicapai, kita bersama capai. Saya sendiri sewaktu-waktu dimintai tolong oleh rekan-rekan saya siap. Saya bilang gitu. Tapi omset harus tercapai. Omset ini harus tercapai sampai bulan Juli. Kalau Juli tidak tercapai, ya kita tidak bisa berbuat banyak. Mungkin salah satu dari kita harus berpisah. Gitu. Jadi kita harus benar-benar sampaikan kemampuan keuangan kita itu sampai bulan apa, target kita itu kita turunkan, tapi harus ada angkanya nih, per bulan harus mencapai berapa juta misalnya. Dan itu beri garansi pada mereka bahwa kita sebagai leader itu akan ada di depan.
Mereka butuh apa, kita ada. Mereka mau berkeluh kesah, kita ada. Mereka ada kesulitan klien, kita ada. Mereka ada masalah, pokoknya kita selalu ada. Sehingga mereka nggak berpikiran, enak rek, pimpinan rek, hanya tinggal nerima gaji, nerima omset, nerima profit, tidak merasakan kegelisahan mereka sebagai karyawan. Kita merasakan semuanya. Bahkan saya membuktikan gini, mungkin di awal-awal usaha kami saya sendiri yang jualan. Tapi setelah hampir 10 tahun kan dihandle CS. Mungkin CS berpikiran bahwasanya, alah Pak Hildan ini mungkin sudah nggak bisa jualan lagi. Tapi kemarin saya buktikan ini loh, saya closing satu pickup gitu kan. Real itu. Closing dengan cara saya sendiri satu pickup barang. Saya membuktikan pada mereka bahwasanya aku bisa dodolan rek gitu loh. Ayo semangat gitu. Itu harus benar-benar didemonstrasikan di hadapan mereka. Ini loh, saat pick up aku closing. Jadi mereka semangat. Kita memberikan motivasi berapi-api, tapi kita tidak bisa memberikan bukti. Itu sudah, insya Allah tidak akan ngefek gitu kan di masa sekarang. Ya, perlu komunikasi, terus contoh juga ya, contoh yang real. Hari ini kita semua jualan, jadi proses itu di semua lini ya, sampean ownernya semuanya juga harus mencetak penjualan juga gitu ya. Betul. Mungkin ada lagi teman-teman yang ini, ada yang sudah komen ini, Mas Erwin Hermawanto, mantap. Kemudian ada Mas Ralik Fani Utomo hadir menyimak. Monggo silakan ya tanya-tanya ya. Ini ngobrol santai loh Mas ya. Nggih. Moga-moga. Ini kan tidak terasa 1 jam lebih. Kita nanti. Oh sudah 1 jam. Ya gini ngobrol-ngobrol. Siapa tahu dari obrolan santai ini ada teman-teman yang buntu idenya. Teman-teman yang pengen usulan ya. Nanti mau mengundang siapa, materinya apa, silakan request juga boleh ke admin. Ini ada kontaknya, mau dihadirkan suhu siapa ini, insya Allah nanti kita undang. Ini Mas Hildan ini saya todong ini ya kemarin sebelum puasa ya. Mas, puasa aku adakan program ini. Oh siap, benar. Tapi ngomong apa lek, wis ngomong sembarang pokoknya kondisi. Iya, bingung saya itu. Enggak apa-apa, jadi semua orang kan punya strategi masing-masing. Teman-teman nanti bisa lihat. Kita kemarin undang yang bisnisnya kontraktor, kemudian kuliner gitu, kan pandangannya beda-beda ya, sama tapi kondisi ini kan sama, kena semua, tapi ada ide-ide buat teman-teman bisa terapkan di bisnis masing-masing. Gitu Mas. Ini pertanyaan berikutnya, ini dari saya sendiri. Mungkin kalau UKM atau teman-teman yang mungkin kena dampak PHK, kan ada ya Mas, dia pekerja profesional mungkin karena mungkin perusahaannya terkena PHK, mau tidak mau dia harus memulai usaha sendiri, karena mau ngelamar pekerjaan di perusahaan lainnya juga tidak ada lowongan ini ya, mau tidak mau jadi pengusaha. Nanti mungkin ada tips-tips buat orang-orang, teman-teman yang baru memulai nih Mas ya, itu kan mungkin belum punya pengalaman sama sekali gitu loh. Dulu profesional, sekarang mau entrepreneur, tapi nggak ngerti caranya mungkin. Ya karena dampak ini, mungkin ada pengalaman dulu Mas Hildan kan juga karyawan juga ya mungkin ya? Iya betul. Karyawan terus hijrah ke jadi pengusaha itu, pripun Mas Hildan? Kalau kami dulu mungkin beda ya, karena perjalanan karir kami dulu itu punya usaha, terus jadi karyawan, terus jadi usaha lagi kan gitu. Oh, balik lagi gitu. Jadi jadi karyawan dulu hanya untuk mengumpulkan modal. Nah, untuk kondisi sekarang ini, kemarin sempat saya angkat di status Facebook ya, yang itu judulnya kalau nggak salah berperan ganda. Nah, kondisi sekarang ini teman-teman yang terkena dampak COVID, terutama PHK, itu harus berposisi sebagai penjual sekaligus pembeli, ya kan? Jualan, pokoknya jualan barang yang punya teman, jangan produksi. Dropship boleh, ada teman kok, kayaknya teman tetanggaku ini produksi apa namanya itu mie basah gitu kan ya. Oh ya coba tak jualkan. Ada tetanggaku jualan kue kering, tak jualkan.
Intinya jual yang ada, tapi jangan produksi. Ya, ya. Kolaborasi dengan orang lain yang sudah ahlinya di produksi. Dan supaya kita bisa menjadi pembeli untuk barang-barang yang kita butuhkan. Jadi jualan dulu dengan media yang kita punya. Kalau punya Facebook, di Facebook dulu. Kalau punya WA, nah kita biasanya kan gabung ke grup, se-RT ada grupnya, kemudian di teman-teman kantor ada grupnya. Nah, itu ada database konsumen. Status WA ya, terus ini, Mas, aku sekarang ini loh jualan ada buah-buahan, ada jeruk ini dari tetanggaku, pesen 1 kilo 15.000 misalkan gitu. Oh ya, ya pesan gitu. Nah, istri saya sendiri itu eksperimen dengan bahan-bahan makanan-makanan camilan gitu. Tadi eksperimennya itu nyobanya di status WA. Apa saja sih ada yang beli nggak ya? Banyak yang beli ternyata tetangga sendiri gitu. Jadi Iya. nggak harus modal dulu ya mungkin ya, lihat peluang teman jualan apa, kita bantu jualin, pasang Plus, status, gitu. itu sudah modal banget gitu. Iya. Jadi mulai dari yang sederhana dulu teman-teman, dipasang Iya. status di Facebook, bisa di story WA, atau mungkin di grup-grup kan juga banyak Mas ya. Kita kan nggak mungkin Bisa. satu grup ya, di WA kita nggak mungkin satu grup itu. Banyak Mungkin grup itu. Nah, grup gitu ya, ini juga itu peluang. database. Ya. Kemudian yang untuk UKM Mas, mungkin prioritas utama saat ini ya. Ya, jadi kan kita apa ini yang mesti kita lakukan dalam kita sebagai UKM. Kalau dulu kan 98 kan UKM itu enggak terdampak juga. Tapi hari ini kan kita ada tantangan. Tantangannya tidak hanya krisis ekonomi, tapi kan kegiatan ekonominya kita kan dibatasi juga, ada social distancing ini. Jadi UKM jadi kena juga. Jadi prioritasnya bagaimana ini? Jadi mungkin menurut Mas. Menurut kami yang pertama dan utama adalah cash. Kalau ini cash itu simpel banget prinsipnya. Keluar uang sekecil dan selambat mungkin, masukkan uang sebanyak dan secepat mungkin. Keluarkan uang itu misalkan gini, kita mungkin punya hutang di supplier ya. Nah, hutang ini jangan langsung, hutang itu kan wajib dilunasi. Hanya saja waktunya kan boleh diundur. Nah, jangan dilunasi di depan karena cash kita akan langsung habis. Kita nggak akan bisa gerak lagi. Scheduling dischedule-kan dulu. Pak, nanti utangnya yang kemarin tinggal 5 kali, panjang jadi 8 kali ya, biar nyicilnya lebih ringan. Gitu. Kemudian mulai dicek lagi pengeluaran-pengeluaran variabel yang nggak penting. Yang biasanya IndiHome ada paketan TV-nya harganya 500 ke atas, terus paketan TV-nya di stop dulu. Yang kemarin apa namanya itu pengeluaran-pengeluaran untuk pengharum ruangan, terus pengeluaran yang macam-macam yang mewah-mewah itu kurangi dulu. Terus ada stok numpuk itu daripada numpuk lebih baik dijual agak rugi daripada numpuk karena itu menjadi cash, menjadi darah segar. Ya. Masukkan uang dari stok yang numpuk-numpuk itu diskon aja, diobral aja wes gak masalah. Itu yang pertama untuk mengelola kesehatan. Yang kedua adalah harus masukkan uang secepat mungkin. Ya tadi itu ada database kan ibaratnya ini utang sudah kita jadwalkan ulang atau lego cicilannya ringan ke supplier ya kan. Terus pengeluaran yang nggak penting juga sudah kita stop. Nah selanjutnya adalah bagaimana mendatangkan uang cepat dengan uang besar dengan cepat. Itu tadi kita punya database, teman-teman kita punya barang-barang. Wis di databaseku ini tak promosikan barangmu. Tetap aja seperti itu. Ya, benar-benar. Saya sendiri juga promosikan yang tadi saya deal 1 pickup itu barangnya teman saya juga gitu. Gak modal ini, pokoknya memindahkan. Yang penting hari ini mending pegang cash gitu ya Mas ya, daripada punya stok banyak tapi kita pusing sendiri, tapi lah cash kan bisa bergeliat ini mau ngalor ngidul kan masih enak gitu strateginya. Tapi kalau kita masih punya barang yang menumpuk, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, mati langkah juga. Mati langkah gitu. Ini Mas Ralik ini
tanya ini Mas Fani Utomo, apakah barang yang dijual mahal harus selalu diikuti margin laba yang tinggi? Bagaimana positioningnya produk merek baru terhadap pesaing terutama harga? Nah, ini masuk ke perilaku konsumen. Kalau kita harapannya kita jual barang mahal itu kan keuntungannya lebih besar tentu ya. Kita jualan rumah dengan jualan keripik itu pasti sekali beli itu banyak kan jualan rumah ya kan. Ya benar. Kenapa kita milih jualan rumah? Karena untungnya besar di awal. Sehingga kalau jualan barang mahal ya wajib marginnya harus besar. Kalau nggak gitu resikonya besar banget. Iya. Iya. Rugi 10% dari barang seharga 100.000 itu lebih enak daripada rugi 10% dari barang harganya 10 juta. Kan gitu. Sama-sama 10%-nya. Iya. Nanti rupiahnya lebih besar. Sehingga kalau jual barang mahal, pastikan marginnya juga besar. Karena resikonya juga besar itu. Resiko kalau barang cacat dikembalikan itu pasti tinggi banget. Kemudian bagaimana positioning produk merek baru terhadap pesaing utama, pesaing terutama harga. Nah, positioning barang harga. mahal konsumennya sudah tidak melihat harga karena mahal ya kan. Iya. Jadi misalkan HP mahal, yang satunya harga 11 juta, yang satunya harga 11,5 juta. Itu selisih 500.000 itu sudah nggak dipikir. Yang dipikir adalah ini memorinya berapa ini? Yang satunya RAM-nya cuma 4 GB, yang satunya 6 GB. Alah 100 cuma selisih 500.000, aku harus beli yang 6 GB aja sekalian kan gitu. Iya. Jadi pembandingnya kalau barang mahal itu bukan lagi harga, tapi fitur-fitur manfaat yang lebih besar mana yang diperoleh. Contohnya lagi gini, yang saya sampaikan tadi, misalkan jasa untuk yang membersihkan sofa pakai sedotan tadi itu, pakai mesin sedot tadi itu. Orang-orang kaya itu di rumahnya sudah pasti punya vacuum cleaner, ya kan? Yeah. Kenapa kok dia order lagi vacuum cleanernya orang lain dengan harga mahal gitu kan? Nah, benar. Berarti kita harus meyakinkan di rumahnya Anda memang ada vacuum cleaner, tapi bukan vacuum cleaner untuk bunuh bakteri. Saya toh yang punya, gitu kan? Maka pakailah jasa saya. Nah, harga akan tertutupi dengan benefit yang diberikan. Oh iya ya, vacuum cleanerku memang mahal, tapi tidak bisa membunuh virus. Jasa itu bisa ya sudah. Ayo, yang penting aku sehat nggak kena virus gitu. Jadi harga akan tertutupi oleh benefit. Gitu. Walaupun kita pendatang baru loh ya. Benefitnya apa nih? Jadi mulai dipikirkan dari sudut pandang customer ya. Nanti kita biar tepat untuk kita jual produk kita. Oke, teman-teman. Tidak terasa larut malam ini. Lebih sampai 1,5 jam. Ini saya pengumuman dulu Mas ya. Nanti sebelum kita nanti minta pesan dari Mas Yudan ini buat teman-teman. Jadi biar kita selamat semua, mungkin ada pesan-pesan. Saya pengumuman dulu. Jadi besok hari Rabu tanggal 6 Mei kita akan ada webinar seperti saat ini dengan pematerinya Ahmad Fikri, ini owner FCK Factory. Ini masih muda sekali, umurnya kalau enggak 20, 21 saya kalau enggak salah. Masih muda tapi karyawannya banyak dan bagaimana nanti sharingnya. Jadi temanya adalah mental business owner. Jadi teman-teman bisa mengikuti webinar seperti hari ini nanti di jam yang sama. Kemudian program webinar ini dibikin untuk kita menggalang donasi ini ya, donasi kepada masyarakat yang terdampak COVID. Kita nanti akan serahkan kepada rumah zakat. Kita sudah bekerja sama dengan rumah zakat, kemudian berbagai komunitas yang sudah mendukung program webinar ini. Ada TDA Kediri, ada Kadin Kabupaten Kediri, KPMI Kediri, dan banyak beberapa komunitas lainnya. Oke, itu pengumumannya. Nah, ini kembali lagi kepada pemateri ini. Mas, ini mungkin pesan terakhir yang mungkin bisa jadi bekal ini
buat teman-teman yang sedang buntu, ada yang sedang bingung mau jual produk apa. Hari ini kan bahas produk mahal pun juga masih bisa digarap ini. Tinggal kita Masih bisa. mengenali customer-nya gitu loh ya. Customer-nya Oke. butuhnya apa, kita eksekusi gitu. Mungkin pesan dari Mas Hildan ini sebagai ujung acara hari ini. Oke. Pesannya hanya satu. Jadi ketika kondisi tidak menentu, ketika biasanya kita bisa berharap banyak dari bisnis kita dan sekarang tidak bisa berharap, eh, pasrah kepada Gusti Allah itu akan sangat membantu banget dan sangat terasa sekali di hari-hari ini. Jadi itu penting banget karena kalau kita ibarat gondolanya itu langsung kepada yang di atas, olah itu tantangan-tantangan ini ya ibaratnya itu segojangan, segojangan itu makanan sehari-hari. Jadi tidak perlu dirasakan segala sesuatu ini pasti berakhir. Jadi yang penting kita sekarang selamat dulu, selamat kita ibadah, kita dekat dengan keluarga, selamat dulu, jangan kemungsungan untuk jadi kaya itu jangan di zaman-zaman sekarang. Mikirkan selamat ke diri kita dan keluarga, dekat dengan di atas. Terus nanti ketika ini sudah berakhir, monggo jika ingin ngebut untuk mencapai target, scaling up, kaya raya silakan. Tapi sekarang kita cool down dulu, mendekatkan diri dengan yang di atas dan keluarga. Yang penting selamat. Biar kita tidak terlalu stres, kita lebih lego lilo, lebih pasrah, dan pikiran itu lebih padat. Jadi mungkin itu saja. Ngaten nggih. Oke. Alhamdulillah ya, ngobrol-ngobrol santai banyak ilmu ini dari Mas Hildan ini. Masya Allah. Mas nanti kapan-kapan kalau diundang lagi mau ya Mas ya. Insya Allah, insya Allah. Baik teman-teman yang kita terdampak COVID ini tidak hanya kita sendiri, Mas Hildan, saya, semua orang sadonyo, sadonyo. Dan ini terjadi karena takdir Allah juga ya. Jadi kita harus tadi ya pesannya dari Mas Hildan. Ya wis terimalah sehingga Gusti Allah kembali saja ke Gusti Allah. Gitu. Sabar, kemudian ikhtiar juga. Tapi tidak lupa untuk jaga kondisi kesehatan. Kita nanti ngewobot tapi ternyata drop kan ya jangan sampai teman-teman. Nanti akan sia-sia gitu loh ya. Jangan sampai teman-teman kena, jangan meremehkan lah wis pokoknya kita tidak ngerti kena apa enggak gitu. Mungkin sebisa mungkin kita menjaga karena dengan kita menjaga kita juga menyelamatkan keluarga kita. Nah, gitu. Nanti tetap tertib saat ada SOP-nya masuk rumah gitu ya. Setelah keluar mungkin berikhtiar cari nafkah keluar, nanti balik juga harus diperhatikan juga. Mudah-mudahan Mas Hildan dan keluarga senantiasa dijaga Allah, bisnisnya lancar, bermanfaat bagi umat. Teman-teman yang nyimak, saya doakan juga lancar ya, tidak ada terjangkit corona ini, tidak mengenai teman-teman, dan selamat semua, insya Allah, bismillah. Insya Allah. Itu teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih pada pemateri, jazakallahu khairan, Mas Hildan. Semoga kita bisa ketemu lagi, Mas. Amin, amin. Biasanya main ke Malang ini nggak bisa ya, kita silaturahmi lewat kayak gini. Oke, teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host magang ini, mohon maaf bila ada salah kata, belepotan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di webinar. Sampai jumpa lagi, Mas.